Sobat Poltek Bank Surabaya, kembali lagi di Poltek Bank Air bersama saya Desa Dian Dwi Lestari yang tentunya akan menampilkan konten-konten yang menarik. So without any further ado, Poltek Bank Air, clear for take off. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan didampingi oleh putra-putra bangsa dari pulau seberang nih. Nah, mereka juga kebetulan adalah teman-teman saya ketika masa pendidikan, ya. Kami seangkatan. Kita langsung sambut saja Syafira Anjalika dan Felix Lumbantoruan. Hai. Nah, sebelumnya pasti teman-teman penonton podcast kita nih pada penasaran siapa sih narasumber kita kali ini. Jadi silakan perkenalkan diri kalian dulu. Aku dulu kah? Oke, hai Squad Poltek Bank Surabaya. Mungkin kalian ngeliat muka aku pasti baru-baru kan, karena kalian juga pasti jarang ngeliat aku di sekitaran lingkungan Poltek Bank Surabaya. Jadi nama aku Syafira Anjalika. Seniorku, mbakku, kakakku, abang-abangku itu biasanya manggil aku Vira. Tapi kalau misalnya kalian mau manggil Syafira itu pun nggak masalah. Aku dari Poltek Bank Medan, tapi home baseku aslinya di Jakarta. Alhamdulillah penempatannya dapat Poltek Bank Surabaya. Mungkin Bang Felix. Pertama bukan perkenalannya. Iya. Halo, nama saya Felix Lumbantoruan dari Politeknik Penerbangan Medan alumni. Dan saya berasal dari Kota Medan. Oke, jadi mereka berdua ini adalah teman-teman aku yang kebetulan lulusan dari Politeknik Penerbangan Medan. Nah, kalau Syafira ini lulusan apa sih? Oke, aku lulusan dari program studi D3 Pemanduan Lalu Lintas Udara angkatan ke-19. Mungkin Bang Felix bisa diperkenalkan. Kalau aku lulusan dari program studi D3 Teknik Listrik Bandara. Oke, nah sekarang nih pasti teman-teman banyak yang tahu. Pengen tahu gimana sih kalian bisa sampai di titik ini? Mungkin dulunya itu waktu Taruna pernah punya cita-cita apa selain jadi ASN di Poltek Bank Surabaya? Apa punya cita-cita lain atau emang dari kecil itu pengen jadi ASN gitu? Pengen jadi ASN di Kementerian Perhubungan? Mungkin aku aja yang jawab. Baik, sedikit cerita nih ya. Tahun 2019 saya udah sempat kuliah juga di Medan. Dan 2019 saya juga keterima di kira keterima sih. Tapi sempat tes juga di polisi Bintara. Terus saya gagal di Pantohir, baru lanjut kuliah. Dan tahun 2020 akhirnya tes di Kementerian Perhubungan, yaitu di Matra Udara di Poltek Bank Medan. Kenapa saya milih Poltek Bank Medan? Karena lebih dekat dengan rumah sih. Nah, kalau Via sendiri, apa mungkin punya backstory yang sama Felix atau gimana? Kalau backstory mungkin beda banget sama Bang Felix, karena saya lulus tahun 2020. Begitu pertama kali daftar, alhamdulillah langsung masuk. Jadi kenapa saya pilih Poltek Bank Medan waktu itu? Karena dulu cita-cita itu kan berubah tuh dari kecil, SD, SMP, SMA itu kan berubah. Jadi aku sempat jadi SMA itu aku sempat jadi atlet. Cuman begitu lulus SMA aku udah aku nggak mau lagi gitu kan. Terus habis itu dari SMA itu sebenarnya aku udah cari-cari nih. Sebenarnya itu yang kerja di belakang layar tentang kenapa pilot itu bisa berangkat, kenapa pesawat itu bisa berangkat, itu ternyata namanya ATC. Aku carilah 3 tahun, ternyata setelah aku cari-cari ini, dia ada namanya sekolah kedinasan. Itu sebenarnya aku sama sekali buta banget. Apa itu sekolah kedinasan? Apa sih? Ya memang judulnya Taruna. Cuman apa ya bedanya sama Akpol, berbagai segala macam gitu kan. Jadi setelah aku cari-cari, ternyata dia harus lewat sekolah kedinasan dan ada jurusan pemanduan lalu lintas udara begitu. Kemudian aku bilang sama Bunda, Bun, aku mau jadi ATC. Aku bilang aku mau jadi ATC. Oke, Bunda bantu, Bunda support, tapi kau yang jalankan gitu. Kemudian kenapa bisa di Medan? Kan kalau kerabatku, teman-temanku bilang kan ada sekolah kayak gitu lagi di yang deket Curug, mungkin kan di Surabaya.
dan itu kan semua di Pulau Jawa. Jadi ceritanya ini adalah mungkin ini agak konyol ya, tapi ya memang begitu karena gini, aku tuh iri sama bundaku yang dari perjalanannya dari SMP, SMA itu tuh udah kayak bener-bener udah muterin Indonesia karena dia juga mantan atlet PON kan, atlet PON tenis lapangan. Jadi tuh aku pengen kayak bunda sudah ya, bukan berarti malu karena masih di rumah ya, enggak, bukan kayak gitu, tapi kayak wah bunda umur segini tuh sudah keliling Indonesia loh, aku juga mau gitu kan. Jadi ya sudah aku putuskan kenapa nggak memilih di sekolah kedinasan yang ada di Pulau Jawa itu, karena ya aku pengen sama kayak bunda keluar dari Pulau Jawa gitu. Habis itu adalah aku cari di Jayapura, ternyata ada di Makassar, habis itu di Medan. Nah jadi kenapa di Jayapura ada, Makassar ada, yang sekalian jauh. Ternyata untuk nanti kalau insya Allah, waktu itu kan mikir masih insya Allah kalau nggak keterima susah nih kalau mau pulang, kalau mau IB itu harus kemana kan bingung. Jadi ya sudah, ternyata di Medan tuh juga ada, dan kebetulan itu deket banget sama kediamannya tante aku. Jadi tante aku ini tinggal di Medan juga. Nah jadi ya udahlah, akhirnya gas aja, Bismillah pilih Medan. Alhamdulillah keterima. Jadi segala macam alhamdulillah tuh keperluan yang bersifat mendadak itu ternyata dibantu sama tante. Itu bener-bener kayak bersyukur banget punya tante seperti itu gitu. Oke, baik nih, saya punya sesuatu nih yang penasaran banget, pengen diketahui dan pengen tanya ke orang Medan langsung, Taruni Medan nih khususnya ya, alumni Taruni Medan. Katanya itu Taruni Medan itu kalau IB nggak boleh sembarangan bermalam kecuali ada penanggung jawabnya gitu. Apa bener nggak sih? Kalau penanggung jawab itu seingatku mungkin sama peraturan sama kayak Poltekkes Surabaya 500 meter ya bang ya kalau nggak salah, 500 meter keluar dari Lemdik, lembaga pendidikan itu harus pakai pesiar, itu wajib kan? Sama kan? Sama. Nah kalau misalkan untuk yang di sembarang itu memang nggak boleh, karena kan kita kan di luar, itu maksudnya kalau misalkan mau kumpul itu ya memang satu sama lain itu harus ngejaga gitu kan. Jadi itu sih tujuannya itu seperti itu. Kenapa? Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana terjadi, tapi itu di luar tanggung jawab pengasuh atau dari Civitas Poltekkes Medan ya gitu. Nah berarti untuk Taruni Medan yang bukan dari Medan kalau mau IB itu harus ke rumah saudara kah atau gimana? Kalau kami itu karena yang IB atau yang long haul, tapi bukan long haul ya hitungannya long haul, tapi cuma 3 hari gitu. Nggak mungkin mereka ya pulang ya. Kalau pulang gitu kan, kalau pulang paling ngikut sama teman-temannya yang punya domisili di Medan gitu. Kayak misalkan aku kan sama tanteku tinggal nih, jadi teman-temanku yang dari Kepri, yang dari Pekanbaru itu juga ikut nginep di sana. Itu seru aja sih sebenarnya, rame-rame gitu kan. Iya, betul. Nah, terus sekarang sama teman-teman Felix atau Vira ini udah pernah kemana aja sih ke Medan? Wisata-wisata atau apa gitu yang terkenal di Medan? Mungkin bisa sharing ke teman-temannya. Kalau aku sih mentok-mentok paling cuma ke Danau Toba ya. Kalau mungkin Bang Felix? Kalau aku di Medan sih karena tempat tinggalnya dekat Danau Toba ya. Mungkin udah sering lah ke Danau Toba. Kalau daerah Medan itu ke ada Pariban, tempat air panas juga tuh, air hangat. Oh, Pariban itu dekat Danau Toba juga? Ya, dekat Danau Toba lah. Sama Brastagi itu kayak pegunungan sama kayak Bogor tuh. Asiknya. Nah sekarang move dari Medan ke Surabaya. Di Surabaya ini udah pernah kemana aja sih? Kalau aku ya, kalau aku masih belum menjelajahi Surabaya semua gitu, karena ya orientasiku tuh masih kantor kosan gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada libur panjang atau ada kesempatan yang enggak mepet banget, aku mungkin nanti bisa muterin Surabaya. Soalnya aku belum pernah ke Tunjungan Plaza, aku belum pernah ke Pakuwon gitu. Mungkin nanti next trip lah. Nah kalau Felix ini kan cowok ya, biasanya tuh cepet bosan pengen cari yang alam kayak kemana-mana jalan. Nah udah kemana aja sih Felix di Surabaya? Aku selama di Surabaya udah pernah ke Malang gitu. Malang. Sama teman-teman paling kayak muter-muter Surabaya malam-malam itu naik kereta itu. Asik ya. Sama kalau paling selesai muter-muter malam-malam tuh paling nongkrong di pinggir jalan
Itu sih. Terus culture shock mungkin ya, culture shock kalian dari yang awalnya 3 tahun itu di Medan, mungkin di Jakarta terus pindah ke Medan. Nah setelah di Surabaya ini kan penempatan kan ya, pasti durasinya lama tuh, nggak mungkin tiba-tiba dipindah ke sini. Mungkin sih, tapi kan secara normal itu lama di Surabaya itu kan. Apa ada culture shocknya selama baru-baru kalian pindah dari Medan 3 tahun ke Surabaya bekerja di sini? Kalau abang apa? Mungkin kalau ditanyakan dengan culture shock ya, Yang beda gitu dari waktu di Medan, terus ternyata orang Surabaya tuh gini loh culture-nya dan beda gitu. Ada nggak kira-kira? mungkin kan kalau dikatakan Medan nih, Medan kan terkenal dengan bahasa yang kayak keras gitu lah ya. Oh iya, Mungkin keras, pas tegas gitu ya. keras tapi bukan marah ya. Mm. Baru pertama ke Surabaya itu kayak banyak orang Jawa gitu kan. Iya, Jawa betul. baru bahasanya lembut gitu lah. Oh, bahasanya lebih lembut ya orang Jawa dibandingkan orang Medan. Kalau Medan bicara sama ke Surabaya itu kayak beda gitu lah. Oh. Kalau Vira sendiri? Kalau Vira karena nggak terlalu kaget ya, cuman memang butuh penyesuaian yang bisa berbaur itu memang agak-agak susah. Bukan agak susah ya, memang perlu waktu gitu. Karena di home baseku di Jakarta, kan aku tinggal itu di lingkungan TNI AU kan. Jadi kanan kiriku juga orang Jawa Timur, jadi aku agak-agak sedikit paham tuh gimana tuh cara bersikap seperti mereka tuh seperti apa. Kemudian cara ngomong, ya pokoknya cara berkomunikasi mereka tuh seperti apa tuh ya agak-agak sedikit paham. Nah, iya. Meskipun di rumah juga pakai bahasa Sumatera kan sama bunda. Oh. Tapi yang bikin agak-agak sulit itu justru kalau dari Medan ke Surabayanya, karena kita Taruna kan ya bang. Dulu kita Taruna. Yang bikin beda adalah kehidupan waktu Taruna sama sekarang sudah sendiri. Oh, oke. Karena Nah, Taruna ini itu kan terbiasa sama-sama Ya, 3 betul. tahun, tidur juga sama-sama. Jadi begitu kepisah tuh kayak, loh ternyata aku sendirian ya di Ya. sini gitu. Kaget ternyata kayak, mana ya teman-temanku? tapi expect nggak sih kalian berdua bisa penempatan di Surabaya? Aku enggak. Enggak. Kalau Felix itu apa punya harapan tertentu mau kerja di mana sebelumnya, dan Vira juga apa punya target tertentu lah pengennya di mana? Mungkin kalau dari aku sih ya, karena kan di Medan sendiri nih, prodi Teknik Listrik Bandar itu kan baru angkatan pertama nih yang Polbit. Iya. Jadi bersyukur sih ditempatkan di BPSDM, khususnya di Surabaya. Soalnya teman-teman saya penempatannya pada jauh-jauh. Oh, pada jauh-jauh ya. Jadi bersyukur di penempatan di kota. Nah, kalau Vira sendiri gimana? Kalau aku kan tadi aku nggak expect bakal taruh di BPSDM khususnya Yeah. Poltek Bank Surabaya, karena ya gimana ya, maksudnya aku bukannya merendah diri, tapi mungkin teman-temanku masih ada yang lebih able. Oh. Untuk aku itu sebenarnya nih, aku Untuk nih penempatannya. iya, aku tuh sebenarnya agak sulit untuk yang berhubungan sama human research Oh. gitu-gitu. Aku lebih suka bekerja di belakang Praktikal ya? layar. Betul. Aku lebih suka bekerja di belakang layar. Aku lebih suka membaca sendiri. Aku lebih suka mengulik-ngulik sendiri. Terus tiba-tiba dapat penempatan di sini dengan label yang sama, human research, Yeah. yang kalau ditanya orang mau penempatan di mana nanti itu menghindari human research itu. Cuman kalau sini ternyata tempat ini ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Oh, iya. Jadi tidak seperti yang harus berhubungan dengan orang-orang iya kayak gitulah. Nah, jadi buat teman-teman ketahui ya, nah Vira sama Felix ini adalah contoh dari lulusan Taruna Kementerian Perhubungan jalur pola pembibitan, di mana mereka kan langsung ditempatkan teman-teman. Tapi ada juga lulusan yang reguler. Nah, kalau mereka ini wajib ditempatkan ya, wajib sanggup ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Nah, mungkin itu yang
eh, mengharuskan kita sebagai lulusan siap ditempatkan di mana saja. Nah, beda dengan rekan-rekan kita yang bisa memilih sesuai dengan passionnya mereka. Misalnya mereka teknisi, bisa pilih di maskapai ini atau maskapai itu, dan pekerjaan seperti apa yang mereka inginkan. Gitu. Nah, terus apa sih target-target kalian ketika sudah bekerja? Mungkin kan beda ya ketika taruna dan sudah bekerja. Kalau taruna itu kan mungkin sudah di planning 3 tahun mau apa, ada kegiatan apa gitu. Nah, kalau bekerja ini kan beda karena sudah menuju ke proses pendewasaan. Betul. Apa sih target-targetnya? Abang? Kalau aku kalau ditanya targetnya, Ya, target sendiri aja. target saya itu melanjutkan pendidikan sih. Melanjutkan pendidikan. Ya, pendidikan. Nanti kalau bisa nanti di S2 balik lagi ke home base ke Medan. S1 dulu Bang, S1-nya apa? S1 ya nanti lanjut S1, S2 sampai S2 tuh. Baru S2 nanti balik ke home base Pak. Oh, berarti ada rencana ingin kembali ke rumah. Ya. Kalau Syafira? Kalau aku dari awal taruna itu sudah dibilang, kita kalau misalkan mau menjalankan suatu birokrasi itu bukan cita-cita nih, kita punya cita-cita, kita bisa langsung jalannya lurus aja Ya, gitu. betul. Tapi memang dari awal itu sudah diperingatkan, kita tuh kalau mau untuk cita-cita untuk sebuah perusahaan atau sebuah kementerian atau sebuah birokrasi besar itu ada namanya SOP seperti itu. Jadi dari situ ternyata semua make sense ya. Kenapa cita-cita kita itu harus, kalau misalkan cita-cita itu di tolak ukurnya kan memang harus tinggi. Iya, ya betul. kan? Tapi memang semua itu harus berdasarkan SOP. Jadi mungkin harapanku untuk semua ya, untuk harapanku kalau misalkan memang mau birokrasinya yang sudah bersih akan lebih bersih, yang sudah baik bahkan lebih baik, bahkan bisa mencetak prestasi untuk birokrasi itu sendiri untuk lebih baik, mungkin SOP ini yang harus tetap dijalankan, terus dievaluasi, diaudit, sehingga cita-cita bersama itu bisa tercapai dengan mudah dan juga meringankan pegawai-pegawai yang ada, terus juga maksudnya menguntungkan seperti itu. Ini kayaknya makin berat ya teman-teman ya. Kayak sambil makan bisa deh nih. Nih ada makanan yang tersedia. Kita ngobrol sambil makan-makan aja ya. Iya nih, enak kayaknya. Nah, terus setelah bahas tentang target-target nih, pasti ada masa dimana target dan planning yang udah kalian plan tuh nggak sesuai gitu. Ini juga bisa buat jadi pembelajaran ya buat teman-teman. Kita sharing-sharing aja. Gimana sih cara kalian menanggapi ketika kalian sudah punya target ternyata tidak sesuai dengan keinginan kalian? Apalagi mimpi, kita bahas mimpi ya. Ketika kita sudah bermimpi tinggi, berekspektasi banyak pada semesta dan alam gitu, ternyata tidak mendukung semesta itu. Nah, tidak sesuai dengan planning kalian. Gimana sih cara menanggapinya? Atau recap. Mungkin kalau dari aku sih, kalau nggak sesuai dengan target kita, apa yang kita lakukan itu adalah udah kehendak Tuhan. Jadi kita harus syukuri apa yang udah kita lakukan. Baru jangan cepat menyerah. Harus berjuang. Bagaimanapun hasilnya, kita harus percaya pada Tuhan. Itu sih. Kayak Bang Felix ya yang udah mencoba di tahun pertama, tahun kedua, kemudian di tahun ketiga bisa sampai di Poltek Bank Medan dan sampai saat ini bisa bekerja di Poltek Bank Surabaya. Nah, kalau Vira? Kalau aku apa ya? Kan kita manusia ada titik capeknya kan? Iya. Ada titik capeknya, nggak mungkin nggak. Jadi mungkin apa ya? Kalau misalkan kita capek, berangan-angan segala sesuatu, mimpi memang nggak ada batasnya. Tapi memang harus sadar diri. Tapi namanya juga mimpi, siapa yang bisa ngebatasin Iya, itu kan? Kalau misalkan memang target cuma kecapai, ya apa ya, aku harus cari cara lain nih. Meskipun kadang kata hati itu kan kayak apa ya, kayak bertolak belakang. betul. Jadi kayak tapi ini aku nggak suka gitu. Cuman kan
karena tadi mungkin Dian udah bilang sekarang proses pendewasaan. Yeah. Jadi mungkin menjadi dewasa itu adalah tidak semua hal yang kita mau itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Betul. Ya mungkin gitu sih. Cari jalan lain bagaimanapun, tapi meskipun hati kita nggak itu, cuman dunia kan emang harus terus berjalan. Gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih dari kalian berdua target yang pengen banget kalian dapetin tapi ternyata nggak kedapetan gitu? Misalnya kalian punya mimpi lain gitu selain ini, selain jadi ASN mungkin atau apa, ada nggak kira-kira target itu yang nggak tercapai dan kalian harus merelakan itu? Untuk target yang nggak tercapai itu yang tadi, soalnya kan dari keluarga juga, dari polisi kan. Oh, jadi pengen dari awal tuh pengennya jadi polisi sebenarnya. Ya. Bukan nggak expect untuk di sekolah kedinasan gitu, ya. Jadi udah latihan pagi, sore, malam itu udah latihan untuk Fisiknya. fisik. Baru malam untuk belajar untuk akademiknya di polisi kan. Jadi itu kembali lagi apa yang kita lakukan udah kehendak Tuhan, jadi harus kita terima. Tapi Ya, syukur. bangga nggak akhirnya bisa ada di titik ini? Kalian berdua bangga nggak sih bisa ada di titik ini? Bangga dong, maksudnya dengan segala sesuatu yang nggak berjalan sesuai ini. Cuman ternyata hadiah dari Tuhan tuh seperti ini ya kan Bang? Ya. Maksudnya kayak Nggak ya apa-apa ya. bersyukur lah, kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Masih bisa bernafas, masih bisa berangkat pagi untuk kerja. Bahkan ditempatkan di Poltek Malang Surabaya itu adalah sebuah berkah. Harusnya itu sebuah berkah. Harusnya itulah yang kami syukuri sampai saat ini. Nah, terus bedanya fase kalian ketika kalian jadi taruna dan jadi pegawai itu gimana sih? Fase. Bedanya Apa ada yang berubah gitu? Apa ternyata waktu taruna tuh ke bawah gitu loh sampai masih pegawai ini? Apa ada karakter-karakter yang dididik saat taruna tuh yang masih nempel sampai sekarang kerja? Kalau Abang apa? Mungkin kalau aku waktu taruna itu ya harus on time sih, tepat waktu. Ya. Jadi kan di taruna udah ada jam-jamnya nih. Walaupun kita lebih senior, kita lebih abang kakak lah, kita harus tepat waktu. Jadi pada saat kerja juga masuk jam segini, harus selesai tugasnya jam segini, harus deadline-nya itu terbawa sih untuk tepat waktunya on time. Jadi ternyata taruna itu sangat menguntungkan kalian. Karakter-karakter di taruna itu menguntungkan kalian nggak ketika kalian bekerja? Banyak nggak? Apa aja sih itu? Banyak banget sih ya. Maksudnya kalau untuk jadi taruna itu kan semua tuh ditata. Ada namanya PUDD. Ya. Apa Bang? Aku lupa PUDD itu panjangannya apa. Pokoknya sikap, gerak itu semua diatur. Jadi yang menguntungkan itu adalah bagaimana bersikap. Habis itu bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkolaborasi, terus apa ya? Bagaimana aturan itu yang sudah itu tuh hukumnya saklek banget gitu. Jadi itulah pokoknya pedoman kita itu ya itu aja gitu. Nggak usah kayak banyak sekali apa ya? Tambahan-tambahan lain gitu sih. Itu aja. Jadi secara general gitu ternyata banyak banget sifat-sifat dan karakter yang dididik waktu kalian taruna itu menguntungkan ketika kalian bekerja. Betul. Disiplin mungkin ya, disiplin waktu, disiplin pakaian, Betul. disiplin bersikap. Betul. Ya. Nah, sekarang ini kita udah bahas mimpi, udah bahas sifat, karakter taruna dan lain-lain, dan ketika kalian bekerja bagaimana, ada nggak tips and trik buat taruna yang mungkin sekarang sedang melakukan pendidikan atau buat penonton-penonton yang ingin mencapai proses menjadi taruna? Mungkin bagaimana mereka harus menata mimpi, bagaimana mereka harus mengejar mimpi itu, ada nggak tips dari kalian? Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Iya. Karena kalian kan udah ada di titik yang kalian inginkan gitu ya. Nah, ada adik-adik yang mungkin ingin ada di titik seperti kalian atau ingin mencontoh kalian gitu. Ada nggak tips and triknya?
Tips and triknya, kalau misalkan untuk adik-adik yang masih pendidikan, bundaku tuh selalu bilang bertahan, karena nggak semua orang itu bisa sampai di titik yang kalian sekarang. Pahit manisnya itu tuh dirasain, karena meskipun kita bilang, aduh pendidikan nggak enak gini-gini segala macam, tapi suatu saat nanti tuh mau nggak suka apapun kalian sama pendidikan itu pasti akan jadi cerita. Jadi ini sebenarnya kita hidup tuh untuk buat cerita. Jadi untuk adik-adik yang sekarang, jalani saja, karena hal itu yang akan kalian syukurin waktu kalian sudah selesai pendidikan. Seperti itu. Baik, nah dari Felix nih, kira-kira ada nggak buat temen-temen tips and trick gitu, motivasi, karena kan Bang Felix ini sudah jatuh bangun gitu ya, punya planning mimpi ini, ternyata diberikan oleh Tuhan mimpi yang lain. Ada motivasi nggak buat adik-adik atau rekan-rekan atau penonton setianya podcast Poltek Bank Surabaya? Baik, kalau dari aku tips and triknya yaitu tetap semangat menjalani pendidikan, walaupun pendidikan itu terasa kayak berat, bangun pagi gitu ya, bangun pagi sampai tidur pun diatur. Tapi itulah yang membuat kita menjadi lebih berpacu dengan waktu lagi ya. Betul. Jadi jangan lupa juga dengan pendidikan. Soalnya pendidikan itu nomor 1, harus tetap belajar. Belajar itu tidak mengenal dengan waktu. Jadi kapanpun, dimanapun kita harus tetap belajar agar untuk di masa yang akan datang kita bisa usaha untuk belajar itu bisa terpakai. Betul sekali. Nah, baik, kita ini sudah banyak ya kita bincang-bincang, kita ngemil-ngemil tentang mulai dari mimpi, terus pengalamannya kalian selama taruna dan sudah bekerja. Nah, kayaknya ini sudah saatnya kita untuk makan-makan lagi di balik layar ya kayaknya nih. Nah, untuk itu akan saya tutup dengan suatu quotes dari Cristiano Ronaldo. Main bola kita ini. Nah, quotes-nya itu, mimpi itu bukanlah mimpi yang hebat, bukanlah mimpi saat kita tidur, tapi mimpi yang membuat kita tidak bisa tidur. Jadi perjuangkan mimpi, karena mimpi yang diperjuangkan berhak untuk dimenangkan. Terima kasih untuk podcast kali ini. See you next time. Dadah.